Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila dari program PJJ PAI Syekh Nurjati kelas A4 dengan NIM 22811301161. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi dengan tema konsep dasar kurikulum dan pengembangan kurikulum. Diawali dengan pengertian kurikulum. Mengambil salah satu pendapat dari seorang ilmuwan, yaitu Tari Horan tahun 2017, menyatakan bahwa kurikulum diadopsi dari bahasa Latin curriculae yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Jika ditarik ke dalam konteks pendidikan, maka dapat dianalogikan pelari adalah peserta didik yang memiliki kedudukan sebagai subjek pelaku. Jika pelari harus menempuh jarak, maka peserta didik harus menempuh suatu proses. Dengan demikian, keduanya sama-sama berorientasi pada satu hal, yakni tercapainya sebuah tujuan. Sejalan dengan waktu tentang pembahasan apa arti kurikulum, baik secara bahasa ataupun asal kata, maka pada abad ke-20 konsep kurikulum mengalami perkembangan. Menurut Toms dan Tirey dalam Holy Shortcut tahun 2017, kurikulum adalah konsep yang tanpa batasan, mulai dari yang mencakup berbagai program hingga pengalaman setiap individu siswa. Artinya, kurikulum merupakan bagian dari kehidupan siswa yang tidak terbatas dalam lingkungan formal. Dalam kata lain, siswa merupakan perwujudan dari kurikulum itu sendiri. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran dan teori pendidikan yang dijalankannya. Terdapat 3 konsep tentang kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai suatu substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. Setiap sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Lalu yang ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Kurikulum sebagai suatu bidang studi merupakan bidang kajian para ahli kurikulum serta ahli pendidikan dan pengajaran. Seperti yang telah disebutkan, bahwa kurikulum sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan. Untuk itu, sangat perlu kita memperhatikan unsur-unsur dasar kurikulumnya. Dan adapun unsur-unsur dasar dari kurikulum adalah tujuan, isi dari kurikulum, organisasi, dan strategi. Lalu, bagaimana dengan kurikulum untuk pendidikan agama Islam? Kurikulum pendidikan agama Islam dicantumkan dalam kesatuan yang integral bersama bidang studi lainnya dalam satuan kurikulum sekolah. Kurikulum yang telah dikembangkan selanjutnya dilaksanakan oleh guru PAI dengan menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Di antaranya
Satu, kerangka dasar kurikulum pendidikan agama Islam. Lalu yang kedua adalah dasar kurikulum pendidikan agama Islam. Yang ketiga, prinsip-prinsip penyusunan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, jadi kehadiran kurikulum dalam proses pendidikan merupakan sesuatu yang fundamental, layaknya kompas yang memberi petunjuk arah bagi seseorang agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan. Dengan kata lain, bahwa kurikulum ini akan membuat kita, para pendidik, sebagai petunjuk arah dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak didik kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Semangat para pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.